Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Teman-teman mungkin menganggap hanya ada dua jenis bentuk tubuh, yaitu kurus dan gemuk. Kurus diartikan terbebas dari resiko penyakit, sementara gemuk dianggap beresiko terhadap penyakit. Faktanya, ada kurus yang disebut dengan skinny fat. Lalu, apa yang dimaksud dengan kurus skinny fat? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Skinny fat adalah kondisi ketika seseorang memiliki berat badan yang normal, tetapi mempunyai kadar lemak yang tinggi. Kondisi yang juga dikenal normal weight obesity ini memiliki resiko penyakit serupa kondisi obesitas pada umumnya. Artinya, jenis obesitas ini memperlihatkan bahwa teman-teman kurus dan gemuk pada waktu yang bersamaan. Orang yang termasuk skinny fat umumnya mempunyai indeks massa tubuh yang normal, yaitu berkisar antara 18 hingga 25 kg per meter persegi. Bahkan, kadar lemak tubuh mereka juga masih dalam kisaran ringan normal. Hanya saja terdapat beberapa lemak di beberapa bagian tubuh, terutama bagian perut. Lemak pada bagian perut merupakan salah satu penyebab mengapa seseorang yang tampak kurus beresiko terhadap obesitas. Pasalnya, lemak perut termasuk lemak visceral yang tersembunyi di antara organ tubuh. Tubuh manusia umumnya menyimpan dua jenis lemak, yaitu subkutan atau di bawah kulit dan lemak visceral. Lemak subkutan membuat teman-teman tampak gemuk, sementara lemak visceral merupakan jenis lemak yang tersimpan di sela-sela organ tubuh. Mengingat letaknya yang tersembunyi, jenis lemak ini sulit dideteksi. Alhasil, orang yang memiliki lemak visceral yang tinggi mungkin tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya gemuk. Berikut ini sejumlah hal yang dapat membuat teman-teman menjadi skinny fat akibat penumpukan lemak visceral. Yang pertama, pola makan tidak sehat. Sama seperti penyebab kegemukan pada umumnya, penumpukan lemak visceral dapat terjadi akibat pola makan yang tidak sehat. Teman-teman mungkin merasa porsi makan yang dikonsumsi tidak besar, namun apa yang teman-teman makan justru berpengaruh banyak. Sebagai contoh, penggemar minuman bersoda memiliki resiko lebih besar mengalami peningkatan jumlah lemak visceral. Pasalnya, soda mengandung pemanis buatan yang merupakan senyawa kimia asing bagi tubuh. Semakin banyak teman-teman mengkonsumsi pemanis buatan, laju metabolisme akan terganggu. Hal ini akan berlaku untuk minuman dan makanan manis lainnya yang bisa membuat teman-teman tampak kurus tetapi sebenarnya gemuk alias skinny fat. Yang kedua yaitu jenis olahraga yang salah. Selain pola makan, penyebab skinny fat lainnya yaitu melakukan jenis olahraga yang salah. Rutin berolahraga memang baik untuk menurunkan berat badan dan mencegah terjadinya obesitas. Sayangnya, salah pilih jenis olahraga justru menghambat pembakaran lemak perut. Oleh sebab itu, kombinasi olahraga kardio dan angkat beban merupakan jenis olahraga yang tepat untuk membentuk otot. Hal ini dikarenakan normal weight obesity disebabkan oleh terlalu banyak lemak dengan jumlah otot yang sedikit. Maka dari itu, semakin banyak otot yang terbentuk, semakin mudah tubuh untuk membakar kalori, termasuk lemak visceral. Yang ketiga yaitu sering mencoba diet menurunkan berat badan. Berkat kemajuan teknologi saat ini, ada banyak jenis diet khusus menurunkan berat badan yang bisa teman-teman pilih. Namun, tidak semua diet tersebut harus teman-teman coba. Alih-alih mendapatkan tubuh yang ideal, teman-teman justru berisiko mengalami skinny fat. Terlebih ketika tidak dibarengi dengan olahraga. Pada saat menjalani diet, tubuh akan kehilangan lemak, mulai dari bagian atas hingga bagian bawah tubuh. Sayangnya, lemak perut merupakan jenis lemak yang terakhir terbakar ketika berdiet. Terlalu sering berdiet justru dicurigai dapat mempengaruhi cara tubuh menyimpan lemak dan lemak visceral. Bila teman-teman ingin memulai diet sehat, silakan diskusi dengan ahli diet. Hingga saat ini, para ahli masih mencari tahu berapa persentase lemak tubuh yang dianggap skinny fat. Selain itu, mereka juga mencoba melihat apakah pedoman dari kondisi ini akan berbeda tergantung usia dan jenis kelamin penyandangnya. Melansir dari Mayo Clinic, sama seperti masalah kegemukan lainnya, normal weight obesity dapat meningkatkan masalah kesehatan yang serius, seperti penyakit jantung, diabetes, kolesterol abnormal, tekanan darah tinggi, dan sindrom metabolik. Mengingat skinny fat sama bahayanya seperti obesitas, teman-teman tentu perlu berhati-hati ketika tubuh tampak kurus tetapi perut buncit. Teman-teman mungkin bisa mulai mengubah pola makan dan olahraga yang dilakukan guna membakar lemak yang tersembunyi. Berikut ini beberapa cara yang mungkin dapat membantu membakar lemak penyebab normal weight obesity.
Yang pertama yaitu menjalani diet seimbang. Skinny fat sebenarnya bisa dicegah dengan mengubah pola makan menjadi lebih sehat. Artinya, teman-teman perlu memperhatikan hal-hal berikut ini untuk menghindari penumpukan lemak di perut, seperti perbanyak konsumsi buah dan sayur setiap hari, pilih sumber protein rendah atau tanpa lemak, konsumsi jenis karbohidrat kompleks seperti ubi, kentang, dan gandum utuh, dan hindari makanan lemak tinggi dan manis. Yang kedua, pilih olahraga yang sesuai. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa skinny fat dapat terjadi karena salah memilih jenis olahraga. Teman-teman bisa memulai rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Tidak hanya itu, pastikan untuk melakukan latihan kardio dengan kekuatan seperti bersepeda, berlari, atau jogging. Jenis-jenis olahraga kardio dan aerobik ini dipercaya membakar lemak kalori dan lemak dengan cepat. Pasalnya, seiring dengan nutrinitas olahraga ini, otot akan semakin kuat dan mengkonsumsi lebih banyak energi. Yang ketiga, menjalani gaya hidup yang sehat. Pola makan yang sehat dan rutin berolahraga ternyata perlu diiringi dengan gaya hidup yang sehat pula. Percuma saja bila teman-teman berusaha menjalani diet sehat dan olahraga sesuai dengan kondisi kesehatan bila kualitas tidur buruk dan sering merasa stres. Tidur yang cukup yaitu 7 hingga 8 jam sehari. Berperan penting dalam mengurangi penumpukan lemak visceral. Hal ini pun berlaku ketika teman-teman dapat mengelola stres dengan baik. Dan yang keempat atau terakhir, memeriksakan diri ke dokter. Selain cara-cara yang sudah aku sebutkan tadi, kunci utama dari mengatasi atau mencegah skinny fat yaitu memeriksakan diri ke dokter. Jika merasa cemas mengenai kadar lemak tubuh teman-teman, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Dokter mungkin dapat mengukur kadar lemak tubuh dan akan merekomendasikan pemeriksaan tambahan. Hal ini bertujuan melihat apakah teman-teman berisiko obesitas. Oke, seperti itu saja untuk pembahasan skinny fat. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a nice day.